Indonesië, mijn geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjong-muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pesawat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC London di Bandung. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Kami barusan mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerang. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sedang tak ada kebenaran lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan dipromosikan oleh PPKI. Kamu berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan membentuk Jepang, kita tidak ingin ada campuran tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Dari benar, kemerdekaan itu adalah hak persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Dan pada akhirnya, datanglah Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengawasan Timur, nomor 56, Jakarta. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Sudiro, dan Ahmad Surbajo. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita. Harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Maka kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan
kemerdekaan sendiri, mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah ke dalam perang suci. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang dihitung itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu kami pamit undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Pikana, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Sepertinya kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama BPRP Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusirkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Sudan Chow Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi hari ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk mengikuti kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan Anda. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Mereka dibawa oleh golongan muda menggunakan 2 mobil ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Akhirnya Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Mereka sampai di Jakarta pada pukul 11 siang. Lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tetapi hari sudah malam, pihak Jepang tidak mungkin memberikan kita izin untuk melakukan. Apalagi kalau mereka tahu kita akan membahas rencana tentang proklamasi. Sepertinya aku punya ide. Bagaimana kalau kita menggunakan kediaman perwira Jepang, yaitu Laksana Maeda. Awalnya, Muhammad Hatta tidak percaya untuk melakukan rapat di rumah Maeda karena Laksamana Maeda merupakan seorang Jepang. Tetapi Laksamana Maeda meyakinkan Muhammad Hatta bahwa dia tidak akan ikut campur dan mengizinkannya untuk melakukan rapat di rumahnya. Silakan masuk bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda silakan akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya?
silakan duduk untuk berdiskusi. Saya akan ke atas untuk tidur siang. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang kita bahas? Untuk mengisikan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu bersediakah Anda membaginya? Lalu Soekarno membacakan konsep teks proklamasi yang telah ia tulis. Dengan isi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Wow, ide bagus, Bung. Bagaimana pendapat kalian? Kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita membuat seperti Declaration of Independence Amerika? Tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha dan bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan Darussalam Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Lalu diutuslah Saidi Melik oleh Soekarno untuk mengetik naskah proklamasi yang akan ia bawakan pada esok hari, 17 Agustus 1945. Sesampainya di rumah, Soekarno pun berterima kasih kepada Padmawati karena telah menemaninya di selama perjalanan melelahkan ini. Padmawati pun menjawab, "Tentu saja, Pak, ini merupakan tugasku." Dan ia bertanya, "Bagaimana untuk kesiapan besok? Bukankah kita tidak memiliki bendera?" Soekarno pun menjawab, "Kau benar, Bu. Kita tidak memiliki bendera. Dan aku hanya memiliki 2 kain saat ini, berwarna merah dan putih. Bagaimana jika engkau yang menjahitnya, Bu?" Padmawati pun melakukannya dengan senang hati. Dan akhirnya, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita ingat sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, dan bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berani melawan penjajahan. Jepang bukanlah pelindung Asia, mereka adalah perampas kekayaan Indonesia. Jangan terpedaya janji manis Koiso, kemerdekaan harus direbut, bukan diberi. Ayo cintailah negara kita Indonesia, rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat dan cinta tanah air. Jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus berjuang dan berkarya bagi negeri.